assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang topik yang menarik, yaitu tentang sunnah Rasul. Apakah itu? Yaitu tentang menikah. Nah, di era pandemi ini tentunya tidak menyurutkan niat kita untuk melaksanakan sunnah Rasul yang satu itu. Tapi, apa aja yang perlu dipersiapkan? Kita simak yuk. Pernikahan di kala pandemi otomatis berbeda dari pernikahan sebelum terjadinya pandemi. Hal ini terkait dengan perencanaan pernikahan itu sendiri dan kesiapan-kesiapan yang lain terkait pernikahan. Jadi, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan di kala pandemi ini? Yuk kita simak. Yang pertama terkait persiapan fisik. Kira-kira apa aja yang dipersiapkan terkait persiapan fisik? Nah, yang dimaksud dengan persiapan fisik, selain dari kesehatan kedua mempelai itu sendiri, kita juga harus mempertimbangkan tentang protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jika teman-teman mau merayakan pernikahan di kala pandemi ini, harus mempertimbangkan misalnya bagaimana physical distancing-nya nanti, atau kita hanya mengundang kerabat dekat aja, atau mungkin juga tidak menyelenggarakan prasmanan misalnya. Dan bisa juga untuk mengatur tempat duduk yang berjarak seperti itu ya. Dan banyak hal lagi yang bisa dilakukan terkait persiapan fisik ini. Otomatis teman-teman harus mengkomunikasikan dengan berbagai pihak. Nah, selanjutnya terkait dengan persiapan psikis nih, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan ya? Nah, persiapan psikis yang pertama ini terkait kesadaran. Apa sih yang dimaksud kesadaran di sini? Jadi teman-teman, bagi yang mau menikah di saat pandemi harus benar-benar menyadari bahwa kondisi ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Oleh karena itu, teman-teman tidak dianjurkan untuk menggelar pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya terkait dengan kesiapan itu sendiri. Nah, kira-kira teman-teman udah benar-benar siap belum untuk menikah di saat pandemi ini? Kalau udah, mulai rencanakan dengan baik pernikahan itu dan disesuaikan dengan aturan pemerintah ya. Terkait kesiapan itu sendiri, singkatnya adalah kesiapan lahir dan batin teman-teman semua. Lahirnya misal nih, teman-teman udah cukup umur untuk menikah, teman-teman sehat secara fisik dan juga psikis seperti itu. Kemudian kalau batinnya, teman-teman udah benar-benar siap dengan konsekuensi pernikahan itu sendiri. Misalnya nih, ketika ada permasalahan dalam pernikahan, gimana sih nanti aku akan menghadapinya? Kemudian gimana sih kalau misalkan nanti pernikahannya tidak ada resepsi karena tidak diperbolehkan? Nah, atau yang lain lagi misalkan dulu awalnya pengen honeymoon tapi ternyata gara-gara pandemi nggak bisa. Nah, semua itu perlu dipertimbangkan ya teman-teman. Teman-teman udah benar-benar siap belum dengan semua itu? Nah, kalau teman-teman udah bisa menyadari kondisinya seperti ini dan teman-teman udah siap melaksanakan pernikahan, maka teman-teman harus bisa menerima konsekuensi yang ada. Jadi teman-teman nanti tidak akan menyesali keputusan yang sudah diambil. Seperti itu teman-teman. Teman-teman juga harus bisa menerima dengan ikhlas, misalkan kalau pernikahan yang terjadi tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan itu bagus sekali kalau kalian bisa menerimanya. Persiapan selanjutnya terkait persiapan material teman-teman. Apa aja sih yang dipersiapkan secara materi? Seperti yang kita ketahui, selama masa pandemi, permasalahan finansial adalah permasalahan yang banyak dialami oleh seseorang. Jadi, harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Apakah secara finansial saya udah siap dengan pernikahan ini? Dan bagaimana selanjutnya atau setelah menikah nanti? Mungkin salah satu keuntungan menikah di kala pandemi ini, kita bisa saving ya teman-teman. Karena budget yang kita keluarkan mungkin gak terlalu besar juga. Tapi ini tergantung masing-masing orang juga ya. Karena dalam pandangan saya, menikah di kala pandemi itu kita gak perlu mengundang terlalu banyak orang. Sehingga untuk pemesanan catering, untuk pemesanan souvenir, kita gak terlalu mengeluarkan banyak budget di situ. Nah, persiapan selanjutnya terkait dengan persiapan pasca menikah. Apa aja yang perlu dipersiapkan ya? Teman-teman,
Pernikahan itu adalah sebuah awal dalam sebuah perjalanan panjang. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau diibaratkan rasa, pernikahan itu rasanya nano-nano teman-teman. Nggak melulu sedih, nggak melulu bahagia, nggak melulu kecewa, nggak melulu menangis, nggak melulu ketawa. Intinya seperti itu. Poin pentingnya adalah bagaimana cara kita menghadapi segala hal yang bahkan itu tidak kita sukai sekalipun. Masalah itu pasti akan selalu ada dalam sebuah pernikahan dan bagaimana cara kita menghadapinya nanti. Jika teman-teman ingin benar-benar memantapkan diri untuk menikah, maka teman-teman bisa mengikuti konseling pranikah ya teman-teman. Di situ nanti teman-teman bisa mengukur apakah teman-teman udah benar-benar siap atau masih perlu persiapan lagi. Manajemen pernikahan itu sendiri otomatis melibatkan baik suami ataupun istri ya teman-teman, karena keduanya harus benar-benar saling berkolaborasi dengan baik dalam pernikahan itu, dalam memutuskan sesuatu, dalam merencanakan sesuatu dan sebagainya. Kemudian dalam manajemen diri ini terkait bagaimana diri kita pribadi menyikapi segala hal yang terkait dengan pernikahan itu sendiri. Dan yang tak kalah pentingnya lagi terkait dengan manajemen finansial teman-teman. Hal ini tidak jarang menimbulkan masalah juga loh dalam keluarga, makanya harus benar-benar di-manage dengan baik. Mungkin yang dulunya kita suka hobi shopping, mulai sekarang harus benar-benar dikontrol dan harus mulai benar-benar mempersiapkan perencanaan ke depan. Itu dulu ya teman-teman. Sekian pembahasan tentang kesiapan menikah di era pandemi. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat dan mudah-mudahan yang ingin segera menikah harapannya segera terwujud. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum.